I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Bintang Repsol Honda Marc Marquez merengkuh podium perdananya dalam hampir 1 tahun di Phillip Island. Meski bukan sebagai pemenang, ia sangat puas dan menikmati balapan intens MotoGP Australia. Marc Marquez akhirnya mengklaim podium untuk kali pertama musim ini setelah finish kedua dalam Grand Prix Australia yang berlangsung di sirkuit Phillip Island, Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Hasil tersebut direngkuh berkat kegigihan Spaniard dan keberaniannya mengambil risiko bertarung sengit selama 27 lap melawan Alex Rins, Francisco Bagnaia, Jorge Martin hingga Marco Bezzecchi. Pada lap terakhir Marquez harus mengakui keunggulan Rins. Pembalap Suzuki X-Star itu juga tampil luar biasa dan layak menjadi pemenang. Meski begitu, P2 tetap memuaskan bagi The Baby Alien. Pasalnya, ini podium pertama Marquez sejak Misano 2021. GP Emilia-Romagna, hebatnya lagi, sang rider sudah mampu menembus top 3 dalam balapan keempatnya sejak kembali di GP Aragon. Finish kedua di Phillip Island juga menandai torehan podium ke-100 juara dunia 6 kali kelas Premier tersebut. Bagi Honda, ini kali pertama pembalap mereka finish 3 besar sejak pembuka musim di Qatar. Ketika itu, rekan setim Marquez, Pol Espargaro, yang menyumbangkan podium setelah menuntaskan Race di P3. Jadi ada banyak alasan kubu Honda, khususnya Marquez, merasa puas. Itu balapan yang hebat, saya benar-benar menikmatinya, balapannya menghibur, bahkan terasa singkat, walaupun berlangsung 27 lap, sudah lama sejak saya bertarung di grup terdepan hingga finish, ujarnya setelah balapan. Tentu, saya nyaris podium di Thailand, tetapi saat itu dalam kondisi hujan. Hari ini saya di depan dari awal, saya berusaha keras menjaga ban soft. Saya sempat kehilangan banyak posisi, namun bisa ke depan lagi. Bagi saya, menyalip sangat sulit karena titik lemah kami adalah sektor lurus. Pengereman di area itu juga memberi masalah. Saya mencari tempat untuk bisa mengejar, dan saya melakukannya di tikungan 2. Di sana saya cepat. Jelas terlihat Marc Marquez telah mengerahkan semua yang dimilikinya, memaksimalkan potensi motor hingga batasnya demi mengamankan hasil maksimal di lap terakhir, sayang belum berujung kemenangan. Saya mencoba menyalip Rins, tetapi dia bertahan dengan cerdik. Dan Anda tidak boleh melupakan dari mana saya berasal, itu sebabnya saya 100% puas dengan posisi kedua hari ini, tutur Marquez. Sementara itu, Fabio Quartararo terus mencatat hasil buruk dengan terjatuh pada lomba MotoGP Australia. Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022, upaya mempertahankan gelar pun kian sulit. Prediksi bila juara dunia bertahan dari tim pabrikan Monster Energy Yamaha itu bakal kesulitan di paruh kedua musim MotoGP 2022, makin terlihat jelas. Dalam 8 balapan terakhir, El Diablo hanya mampu menuai 47 setelah hanya sekali naik podium dan 4 kali tidak mampu merebut poin. Kesulitan bertubi-tubi dialami Quartararo, terjatuh di Assen, Belanda, kesulitan untuk cepat di Silverstone, Inggris, hingga mengalami kecelakaan low side pada balapan terakhir di sirkuit Phillip Island, Australia. Jika Quartararo hanya merebut 47 poin dari 8 balapan terakhir, pesaing terberatnya Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, justru meraup total 152 poin dalam periode yang sama. Kehilangan 105 poin dalam 8 balapan terakhir, Quartararo yang sebelumnya unggul hingga 91 poin atas Bagnaia tepat sebelum GP Belanda, kini justru tertinggal 14 poin dari pembalap asal Italia itu setelah GP Australia, atau menjelang 2 balapan terakhir. Memulai lomba dari grid kelima di GP Australia, Quartararo melakukan start bagus di sirkuit Phillip Island. Tetapi di tikungan 2, ia langsung dilibas dua rival terberatnya dalam perebutan gelar, Alex Espargaro Aprilia Racing, dan Bagnaia. Pembalap kelahiran Prancis, tanggal 20 April tahun 1999 itu lantas terlihat selalu kesulitan saat mengerem di tikungan 4. Setelah 3 lap, Yamaha YZR-M1 milik Quartararo keluar lintasan hingga posisinya melorot dari P6 ke P20.